Halo semuanya, selamat datang di Filogi Talks, ruang aman buat ngobrolin isu kesehatan mental dari hati ke hati bareng aku, Aiko, yang bakal temenin kalian ngobrol santai tapi tentu saja bermakna untuk hari ini. Nah, episode kali ini spesial banget nih, karena kita bakal bahas topik yang banyak banget dialamin anak muda, demotivasi, perasaan hilang arah, capek, tapi bingung harus apa. Dan spesialnya kita bakal ngangkat cerita dari fitur surat anonim yang masuk ke Filogi. Setelah itu kita juga bakal ada sesi ngobrol langsung sama penulis suratnya yang sudah berbaik hati mau sharing di episode kali ini. Oke deh, tapi sebelum mulai aku bakal bacain dulu nih surat anonim dari salah satu filmmates yang curhat soal rasa demotivasi yang dialaminya. Halo Filogi, aku nulis ini karena akhir-akhir ini aku ngerasa kehilangan motivasi. Aku mahasiswa semester akhir dan rasanya semua jadi berat. Skripsi aku banyak revisi, nggak jalan-jalan, tekanan keluarga juga makin besar dan aku ngerasa makin gak mampu untuk lulus tepat waktu. Aku capek banget tapi juga takut dibilang lemah kalau cerita ke yang lain. Teman-teman aku kelihatannya pada aman aja skripsinya, terus juga banyak yang udah mau beres, sedangkan aku stuck di tempat yang sama. Karena aku mikir, apa aku salah jurusan, salah angka, atau emang aku gak bakal lulus ya? Aduh, pokoknya aku cuma pengen tahu sih kayak apa wajar ya kalau aku ngerasa kayak gini, dan bagaimana caranya biar aku bisa bangkit lagi dan ngelesain skripsi aku. Wow, dalam banget ya, dan jujur kayaknya hampir semua mahasiswa akhir pasti pernah sih ngalamin struggle-nya skripsi. Dan buat kamu yang dengerin, kamu gak sendirian kok. Kalau kamu lagi struggle, jangan pernah ngerasa harus ngadepinnya sendiri ya. Dan sekarang kita bakal ngobrol langsung sama penulis surat ini. Tanpa berlama-lama, kita panggil aja langsung narasumber kita kali ini yang bernama, pakai nama samaran, yaitu Karina. Hai Karina. Hai. Nah, kami seneng banget nih kamu udah mau sharing di sini. Tenang aja ya, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja kok, no pressure. Nah, Karina, di surat kamu tadi kamu bilang udah berbulan-bulan stuck. Awalnya gimana sih sampai kamu bisa ngerasa keburden banget sama skripsi ini? Awalnya itu aku cuma nunda-nunda biasa, tapi lama-kelamaan jadi takut ngeliat file skripsi sendiri. Dosen pembimbing cuek, terus aku makin gak pede sama diri sendiri gitu. Wow, itu pasti paham banget sih orang-orang yang udah ngerasain skripsi. Banyak yang ngerasa gitu, dan emang kalau skripsi tuh dibiarin makin pusing, tapi kalau nggak dikerjain pusing, kayak wow, seperti monster ya. Iya, bener banget. Aku ngerasanya kayak gagal terus, padahal baru buka bab pertama. Yang kamu tulis soal teman-teman kamu udah maju duluan, itu bikin kamu makin ngerasa ke pressure ya? Banget, timeline orang lain tuh bikin aku makin panik, kayak aku satu-satunya yang ketinggalan jauh. Padahal ya, tiap orang itu punya pace sendiri loh, cuman emang realitanya perasaan itu sudah dikontrol. Situ aku pernah ngobrol nih sama psikolog partner dari Filogi, dan dia bilang perbandingan sosial yang terus-menerus bisa memperparah demotivasi bahkan sebelum seseorang memulai tugasnya. Dan aku rasa itu pas banget buat situasi kamu. Iya, itu aku banget. Karina, pas kamu lagi di titik yang paling drop, apa yang kamu rasain pas ngelakuin aktivitas sehari-hari? Bangun aja tuh aku berat banget. Aku sering merasa useless, kadang nangis tanpa alasan yang jelas. Wow, kerasa kayak gini gak sih? Kayak semua orang bergerak tapi kamu stuck di tempat, jadi gak ada progress gitu ya? Exactly, kayak dunia jalan terus tapi aku beku. Kalau boleh tahu, apa sih momen yang bikin kamu akhirnya ngerasa harus ngirim surat nih ke Filogi? Aku tiba-tiba sadar kalau aku gak bisa terus-terusan begini. Aku butuh ngomong ke seseorang, tapi bingung harus mulai dari mana. Jadi aku tulis kejadian itu ke kalian deh. Wow, dari sini aja kamu udah kelihatan hebat loh, kan berani untuk maju dan dengan mulai berbagi cerita dengan Filogi, dan itu termasuk langkah yang besar loh. Sekarang apa hal kecil yang mulai bikin kamu agak mendingan? Saat ini aku mulai coba bikin to-do list kecil. Kadang gak semua selesai sih, tapi kayak ngerasa lebih jelas harus ngapain gitu. Wow, keren banget sih. Sebenarnya itu kata psikolog juga gitu loh. Motivasi sering datang setelah tindakan kecil, bukan sebelum tindakan. Jadi mulai dari satu paragraf, satu outline, satu check-in ke dosen, itu udah langkah yang besar. Bener juga ya, mungkin aku kebanyakan mikir daripada ngelakuin deh. Kalau misalnya kamu
bisa ngomong ke diri kamu yang bulan-bulan lalu yang masih struggle banget dan pusing banget, itu kamu mau bilang apa tuh? Aku bakal bilang, pelan-pelan gak apa-apa, kamu gak akan gagal, kamu cuma lagi capek. Wow, sekarang udah ini ya, udah bisa cope with the pain ya. Itu kalimat yang semua orang butuh denger sih. Nah, Karina, makasih banyak ya udah sharing cerita kamu hari ini, dan pastinya bisa bermanfaat buat yang lain. Buat kamu pendengar yang lagi modifikasi skripsi atau tugas lain atau mungkin pekerjaan kalian, please remember yang kalian butuhin bukan selalu motivasi, tapi ketenangan dan rasa percaya kalau kamu bisa melewatinya dengan pelan-pelan. Kalian bukan robot, kalian manusia dan capek itu manusiawi. Kalau kamu mau cerita juga kayak Karina, Vlogi punya fitur surat anonim, ungkapin tanpa takut dihakimi. Oke Karina, untuk episode kali ini makasih ya udah sharing. Dadah, makasih Karina. Dadah, makasih. Untuk episode kali ini sampai sini dulu ya Filmmates. Sampai ketemu di episode berikutnya. Vlogi, The Science of Feeling, The Art of Healing. Bye-bye.